pemburu sosok Kemangmang yang diyakini sebagai hantu bola api kini menghadapkan kami pada gigitan dingin dan gelap belantara. Makhluk apakah Kemangmang ini sebenarnya? Ia memang mirip sosok metafisik berwujud cahaya atau api, tetapi kegemarannya menyerang manusia meyakinkan kami pada sosok hewan yang nyata. Malam sepi dan amat lengang, tetapi hantu Kemangmang yang katanya suka menyerang mungkin sembunyi di balik kelebatan hutan. Hantu api atau Kemangmang ini memang cukup dikenal di Indonesia. Hampir semua daerah mengenal sosok misterius ini. Wujudnya seperti nyala api yang tiba-tiba muncul, menghilang lalu muncul lagi. Dan hampir semua orang takut dengan sosok satu ini. Tapi kita tetap berasumsi, mungkin sesungguhnya yang terlihat seperti nyala api itu bukan sosok metafisik, tapi bisa jadi dia adalah hewan yang dia punya kelebihan mengeluarkan cahaya atau benda lain yang juga bisa mengeluarkan cahaya. Kita harus hati-hati dengan Kemangmang, karena ketika dia muncul kita tahu bahwa dia akan menyerang tiba-tiba. Malam merambat terasa amat perlahan. Udaranya dingin sekali, ini berkisar antara 10 derajat Celcius, dan berat bagi kita yang terbiasa di tempat yang hangat. Konsentrasi pada setiap yang nampak dan terdengar sangat penting di perburuan kali ini. Kita lihat di pohon yang ada di hadapan kita ada satu objek yang warnanya lebih merah, dan ini menunjukkan ada sesuatu pemilik suhu panas di situ. Bahkan di jauh di tengah kelebatan kita juga melihat ada sosok lain yang juga memiliki suhu panas. Coba kita dekati. Ini ya. Ini juga di permukaan tanah kita masih melihat banyak sekali jejak. Cuma nggak tahu apakah ini pertanda bahwa makhluk yang ada di sekitar kita ternyata makhluk real, atau ini bekas jejak hewan yang paling berbahaya di hutan Sumatera ini. Jam demi jam berlalu, perlahan tapi pasti kami mulai merasakan sesuatu yang lain di hutan ini. Ternyata sosok yang tadi ada di kamera thermal kita sekarang tidak ada lagi. Ambil gambarnya. Rupanya dia menghindar dari perjumpaan dengan kita. Lewat tengah malam, sepertinya perburuan kini semakin diliputi ketegangan. Ada lagi tuh, kejauhan. Ini jaraknya ke arah tenda, kira-kira sekitar 25 meter. Ini ada satu sosok berdiri di kejauhan. Lalu ini ada lagi, dan ini jauh sekali. Kulitan ini menandakan komunikasi. Cuma karena hanya kamera thermal yang bisa menangkap, kita belum bisa membuktikan apakah ini sosok real atau metafisik. Yang kita buru malam ini adalah Kemangmang atau makhluk yang berwujud bola api. Akan kita coba dekati. Tiba-tiba sesuatu muncul, sepertinya itu sosok yang diburu. Baru saja saya melihat ada pancaran bola api, dia mengarah ke sana ujungnya. Malam terus bergerak dan perburuan terasa semakin mengasihkan. Dalam pandangan normal, kita hanya menangkap kegelapan. Mata kita tidak mampu melihat sosok-sosok yang ada di balik gelapnya hutan. Tapi disebutkan kamera thermal di sini, 30 meter di depan kita.
percuma. Perburuan terus berlangsung hingga menjelang pagi. Semua mata menyapu gelap di kelebatan rimba. Semua pohon terekam kamera thermal dengan warna kuning. Tapi ada satu pohon justru warnanya merah. Pohon ini jelas sekali berwarna merah. Dan ini menunjukkan bahwa suhunya jauh lebih panas dibanding pohon yang lain. Sepertinya hutan ini memang banyak sekali disebut keanehan. Tapi walaupun orang mempercayai bahwa itu pengaruh dari sosok metafisik, sampai saat ini kita masih berasumsi bahwa mungkin keanehan-keanehan yang ada di hutan ini sebenarnya adalah karena adanya sosok-sosok real. Sayang, setelah diburu sepanjang malam, makhluk itu tak pernah benar-benar menampakkan diri. Setelah semalaman kita kejar di titik saya, hanya sosok-sosok misterius yang terekam kamera thermal. Yang jelas, ada banyak sekali penghuni hutan yang belum kita kenal dan harus kita selidiki. Jangan sampai kita hanyut dalam cerita-cerita yang misterius tanpa kita ketahui yang sebenarnya bagaimana. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi sebagai bukti kemahakuasaan